mintalah bacaan Quran dari 4 orang. Ya, 4 orang itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW: Ibnu Mas'ud, Salim Maula Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal. Ini luar biasa. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sungguh ya, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya menjanjikan kebaikan, keutamaan kepada ahlul Quran. Ya. Dan ini pasti baik dalam bentangan sejarah Rasulullah, kemudian para ulama dulu, dan sampai hari ini orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, mereka yang menghafal Al-Quran, mereka yang terlibat dalam proses ya, pembentukan lembaga-lembaga tahfiz Quran misalnya, jika dijalankan dengan sepenuh keikhlasan dan amanah, maka insyaallah ya, Allah akan menjamin kebahagiaan dan keutamaan bagi dirinya. Adalah Salim, seorang laki-laki yang tidak dikenal, bahkan ayahnya pun tak siapa. Seorang budak, hamba sahaya. Jamaah, teman-teman perhatikan ya, dia bukan siapa-siapa. Bahkan ayahnya pun tidak jelas. Dia seorang budak yang entah ditemukan di mana. Budak milik seorang pengusaha besar, Utbah bin Rabi'ah dari kabilah Bani Abdi Syams, yang kemudian diberikan kepada anaknya Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Ya, seorang budak hina yang tidak ada apa-apanya, tapi dengan Islam, dengan Al-Quran, dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah, di sisi Rasulnya, dan di mata manusia. Ya, sehingga dalam sebuah hadis baginda Rasul mengatakan, Istraqul Qur'ana min arba'ah. Istaqra'u al-Qur'ana min arba'ah. Mintalah bacaan Quran dari 4 orang. Ya, 4 orang itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW: Ibnu Mas'ud, Salim Maula Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal. Ini luar biasa. Ya. Jadi Rasulullah SAW membolehkan para sahabat untuk ya, mengambil Al-Quran. Istaqra'u Al-Quran. Ya. Ambillah oleh kalian Al-Quran dari 4 orang. Nah, di antara 4 itu ada nama Salim Maula Abi Hudzaifah. Seorang yang seperti disampaikan tadi bukan siapa-siapa, bahkan di masa sebelum keislaman, ya, bahkan sampai akhir hayatnya tidak diketahui siapa ayahnya. Dia adalah seorang budak. Namun ketika Rasulullah SAW mengajaknya masuk Islam, dia pun memeluk Islam bersama dengan tuannya, yaitu Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Dua orang ini, Salim dan tuannya Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, masuk Islam pada awal-awal dakwah. Sebelum Rasulullah menyatakan Islam secara jahriyan, secara terang-terangan, keduanya sudah memeluk Islam. Ya. Dan ada kisah menarik ya, ketika keduanya sudah masuk Islam, di mana ayah dari Abu Hudzaifah bin Utbah ini, atau Utbah bin Rabi'ah, seorang tokoh yang relatif memusuhi Rasulullah dengan caranya tentu saja ya. Dan ini seperti bumerang bagi Utbah. Di luar sana dia gembar-gembor gitu kan, mengajak orang untuk tidak mendekati Rasulullah agar tidak masuk ke agama Rasulullah ini, tapi ternyata anak kandungnya sendiri, Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, ini masuk Islam. Ini bumerang bagi dirinya ya. Dan apalagi kemudian suatu saat dia memergoki ya, Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah ini ya, makan bareng ya, dengan Salim budaknya. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada masa itu. Di mana mungkin seorang bos, seorang tuan gitu kan, makan satu nampan bersama gitu kan, satu piring besar bersama dengan budaknya, itu nggak mungkin. Tapi demikianlah Islam, dia tidak membedakan mana budak, mana bukan, mana hamba saya dan seterusnya, mana orang miskin. Enggak, tidak ada perbedaan ya. La fadla li arabiyyin wal ajamiyyin, bahkan tidak ada keutamaan orang Arab atas non Arab ya, dan warna kulit juga tidak ada perbedaan ya, sama semua.
Maka Abi Hudzaifah bin Utbah ini makan bersama dengan Salim, dan ini mengejutkan. Bahkan yang mengejutkan lagi ketika dia tahu bahwa keduanya masuk Islam, ya, saat sholat, di mana sholat waktu itu dilakukan masing-masing di rumah karena kondisi belum memungkinkan. Ya, beda ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, mereka bisa sholat berjamaah di masjid. Tapi pada era Makkiyah ketika dakwah pada awal-awal masanya, mereka melaksanakan sholat secara diam-diam di rumah masing-masing. Dan dipergoki suatu saat, ya, keduanya sholat, dan yang menjadi imam itu Salim, ya, bukan Abu Hudzaifah. Luar biasa, ya. Padahal dari status sosial, siapalah Salim? Seorang budak. Sementara Abu Hudzaifah seorang tuan, ya, anak petinggi besar, pengusaha terkenal, Utbah bin Rabi'ah. Tapi yang menjadi imam dalam sholat adalah Salim. Mengapa demikian? Karena dia min ahlil Quran, bacaan Qurannya yang luar biasa. Dia bahkan sering menjadi guru bagi para sahabat kemudian. Bahkan dibanding dengan Abu Hudzaifah sendiri, kemampuan Qurannya itu lebih baik daripada tuan sendiri. Nah, ini menjelaskan kepada kita jemaah bahwa semakin dekat seseorang dengan Al-Quran, semakin mahir seseorang dengan Al-Quran, itu akan menjamin keutamaan dan kebahagiaan bagi dirinya. Karena itu, nakumullah, kita sebagai muslim, ya, tidak mungkin meninggalkan Al-Quran. Marilah kita lakukan interaksi dengan Al-Quran sejauh dengan kemampuan kita. Minimal banget kita baca, ya. Kita hafalin, ya. Tapi di luar itu semua, ya, kita bisa terlibat dalam Al-Quran dengan cara apa? Mendirikan lembaga-lembaga tahfiz Quran, memberikan biaya kepada orang-orang yang sedang menghafal Quran, ya. Kemudian membantu pendirian pondok-pondok pesantren Al-Quran, ya. Memberikan wakaf tanah, gedung, dan seterusnya untuk kebutuhan ahlul Quran. Kita juga mendapatkan kepercikan pahalanya insyaallah. Salim Maula Abi Hudzaifah, ya, yang awalnya sempat dijadikan anak angkat oleh Abu Hudzaifah bin Utbah, ya. Bahkan ada kisah khusus dalam Islam, ya, anak angkat itu bukan siapa-siapa, ya. Artinya dia tetap mahram, ya. Tetap dia bukan mahram, maksud saya, bukan mahram, ya, tetap boleh menikah. Jadi teman sekalian, ya, ketika seseorang mengangkat anak, ya, mengadopsi, maka anak ini tidak menjadi mahram bagi orang yang bersangkutan, ya. Karenanya Abu Hudzaifah bin Rabi'ah ini, ya, tetap menganggap Salim ini orang lain. Nah, agar dia menjadi mahram, ya, bagi keluarganya, maka dikisahkan dalam riwayat dia diminta, ya, untuk menyusu kepada istrinya. Dalam hadis dikatakan, Ja'at Sahla bintu Suhail. Ya, suatu saat datanglah Sahla bintu Suhail. Sahla binti Suhail ini istri dari Abu Hudzaifah yang juga merupakan putri dari Suhail bin Amr. Kita pernah bahas, orator terkenal Quraisy, khatibu Quraisy. Imra'atu Abi Hudzaifah, istri Abu Hudzaifah, ila Nabi SAW, kepada Nabi SAW. Ya, faqalat, ya Rasulullah, inna Saliman ma'i. Wahai Rasulullah, ya, Salim ini dari kami, bagian dari kami, tapi bukan anak. Dia adalah budak yang kemudian dimerdekakan dan diadopsi, bukan anak kandung, ya. Wa qad adraka ma yudriku ar-rijal. Wa qad adraka ma yudriku ar-rijal. Artinya dia sudah mulai dewasa sebagaimana laki-laki kebanyakan. Faqala ardi'i. Jadi sebelum dia mencapai dewasa, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sahlah ini, ya, untuk menyusui Salim ini. Ya, faida arda'athu, ya, faqad harma 'alaika ma yuhrimu atau ma yahrumu min dzil mahram. Maka kalau engkau susui dia, maka dia telah diharamkan, ya, atau engkau haram menikah dengannya sebagaimana diharamkan kepada yang lainnya. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa salah satu hal yang membuat seseorang itu menjadi mahram. Mahram itu artinya haram dinikahi. Menjadi mahram itu dengan ar-radha'ah, ya. Makanya waspada jamaah sekalian rahimakumullah, manakala kita di rumah misalnya atau di komplek perumahan ada tetangga kita yang istrinya sakit, tidak bisa mengeluarkan air susu, ya, dan anaknya masih bayi, lalu disusui, hati-hati. Dia bisa menjadi ibu susu bagi anak tersebut. Haram baginya, ya, menikahkan orang-orang yang pernah menyusu dengan dirinya, anak-anaknya, ya, dengan orang tersebut. Disebut dengan mahram lirradha'ah. Seseorang itu mahram karena sepersusuan. Nah, maka sejak saat itu, ya, Abu Hudzaifah ini jamaah menjadi keluarga, Salim ini menjadi keluarga Abu Hudzaifah,
Namun sayangnya karena nama ayahnya tidak ketahuan entah siapa, maka orang-orang pun melekatkan pada namanya Salim Maula Abu Hudzaifah. Bagaimana kisah Salim Maula Abi Hudzaifah ini berikutnya? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Bersama kami belajar Sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Salim Maula Abi Hudzaifah, seorang sahabat Nabi yang oleh Rasulullah dijadikan sebagai salah seorang referensi dalam belajar Al-Quran. Istarqul Qur'ana min arba'ah. Ambillah Al-Quran dari 4 orang. Di antara adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abi Hudzaifah, lalu kemudian Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal. Dia termasuk salah seorang di antara mereka. Kendati dia ahli Al-Quran jemaah, namun dia tidak hanya berdiam di masjid, menjadi imam, sholat bagi keluarganya dan seterusnya, tidak. Tapi juga dia berkecimpung dalam kegiatan masyarakat, bahkan berjihad bersama Rasulullah SAW. Maka dalam catatan riwayat, dia tidak pernah absen sekalipun dalam semua peperangan besar bersama Rasulullah. Ini menjelaskan kepada kita bahwa andai Anda pun seorang hafizul Quran, orang yang hafal Quran, tapi tidak kemudian abai dengan kepentingan-kepentingan sosial, bahkan politik sekalipun. Bukanlah aib manakala seorang hafiz Quran misalnya menjadi wali kota. Bukanlah aib manakala seorang hafiz Quran menjadi pengusaha. Bukanlah aib dan jangan dihindari manakala seorang hafiz Quran misalnya bahkan menjadi presiden yang hafal Quran. Luar biasa. Jadi dalam Islam tidak ada dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu politik misalnya, atau ilmu-ilmu umum. Menyatu. Seorang hafiz Quran dia juga harus berkecimpung dalam masyarakat. Salim Maula Abi Hudzaifah seorang hafiz Quran, hamilul Quran, luar biasa, tapi juga dia berkecimpung dalam kegiatan masyarakat, termasuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya juga demikian, mereka yang berkecimpung dalam dunia politik, dalam dunia bisnis dan seterusnya tidak juga abai. Jadi jangan mentang-mentang saya kan sekolah saya umum, saya kan pendidikan saya bukan syariah, terus saya nggak begitu penting untuk belajar Al-Qurannya. Tidak, walaupun Anda latar belakangnya bukan syariah, bukan fakultas yang mengajarkan tentang nilai-nilai dan kemudian pelajaran Islam, tapi tetap harus belajar mendalami agama ini, terutama ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu alat seperti membaca Al-Quran. Nah, karena itu Salim ini ikut serta dalam semua perang besar bersama Rasulullah. Tapi ada hal yang menarik. Dalam setiap peperangan tersebut, dia selalu bersama dengan Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Tak pernah lepas, selalu bersama dalam semua peperangan. Jadi ini ibarat dua orang, couple gitu kan, dan selalu bersama, tidak pernah lepas. Sampai pada akhirnya ketika terjadi perang melawan orang-orang murtad di masa akhir Abu Bakar Siddiq, perang melawan Musailamah al-Kadzdzab, ada perang besar namanya perang Yamamah, dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kedua orang ini pun ikut serta, dan pada perang Yamamah inilah mereka meninggal dunia. Ketika perang usai, Khalid bin Walid meriksa para korban perang atau para syuhada ini, maka terlihat tergeletak dua jenazah mulia. Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, tergeletak di sampingnya Salim Maula Abi Hudzaifah ini. Bahkan dalam riwayat lain, keduanya sama-sama berpegang tangan memegang bendera perang dan senjata masing-masing. Kata Khalid bin Walid sebagai panglima perang, makamkan dua orang ini fi dafnin wahid, dalam satu makam. Fa innahuma kana keduanya asyamaan, dulu di dunia hidup bersama, tidak pernah lepas. Wastushhida ma'an, dan meninggal syahid juga bersama-sama, dan nanti di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah SWT
secara bersama-sama juga. Maka dua orang mulia ini dimakamkan fi qabrin wahid, dalam satu liang lahat, karena keduanya bersama di dunia, meninggal dunia juga bersama, dan nanti di akhirat juga dibangkitkan bersama. Sebuah kebersamaan yang luar biasa jamaah, dan inilah persahabatan abadi dalam Islam. Dan inilah yang kemudian kita cari hari ini, persahabatan yang tidak lekang karena kepentingan politik, persahabatan yang tidak putus karena kepentingan duniawi. Yang menyatukan mereka adalah kepentingan akhirat. Beliau meninggal dunia pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di perang Yamamah melawan nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Semoga kita berharap hari ini lahir salim-salim yang lainnya, hafizul Quran, hamilul Quran, tapi pada saat yang sama dia juga berkecimpung dan aktif dalam kegiatan-kegiatan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jazakumullah khairan. Kita ketemu lagi pada serial Sahabat Nabi yang berikutnya. Saya Happy Andi Bastani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.